Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mini riset yang berjudul Rekrutmen Karyawan di Pabrik Roti Prima. Anggota kelompok kami yang pertama, Tian Alhana Syaifuddin, B10020020257. Yang kedua, Ayunanda Amalia, B100200260. Dan yang ketiga, Marsha Diva Saputri, B100200268. Pengertian rekrutmen. Secara umum, rekrutmen merupakan suatu keputusan perencanaan manajemen sumber daya manusia mengenai jumlah karyawan yang dibutuhkan, kapan diperlukan, serta kriteria apa saja yang diperlukan dalam suatu organisasi. Rekrutmen pada dasarnya merupakan usaha untuk mengisi jabatan atau pekerjaan yang kosong di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Untuk itu, terdapat dua sumber tenaga kerja, yakni sumber dari luar eksternal organisasi atau dari dalam internal organisasi. Penarikan atau rekrutmen pegawai merupakan suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan tambahan pegawai melalui beberapa tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber penarikan tenaga kerja, menentukan kebutuhan tenaga kerja, proses seleksi, penetapan, dan orientasi. Menurut Shimamura 2005 mendefinisikan rekrutmen sebagai serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian dikeluarkan oleh Rifai dan Sagala 2009. Rekrutmen pada hakikatnya merupakan proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Proses dimulai ketika pelamar dicari dan berakhir ketika lamaran mereka diserahkan diterima oleh perusahaan. Hasilnya berupa sekumpulan pelamar calon karyawan baru untuk diseleksi dan dipilih. Ada juga tujuan rekrutmen. Menurut Henry Shimamura 1997, tujuan rekrutmen antara lain 1. Untuk memikat sekumpulan besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. 2. Tujuan pasca pengangkatan post-hiring goals adalah penghasilan karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang masuk akal. 3. Upaya perekrutmen hendaknya mempunyai efek luberan atau spillover effect, yakni citra umum organisasi haruslah menanjak dan bahkan pelamar-pelamar yang gagal haruslah mempunyai kesan positif terhadap perusahaan. Terdapat alternatif pengganti rekrutmen. Yang dimaksud alternatif di sini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari dari keputusan untuk melakukan rekrutmen baru. Metode ini barangkali paling banyak dilakukan oleh perusahaan untuk menghadapi peningkatan volume kerja jangka pendek. Subcontracting. Meskipun terdapat perkiraan volume pekerjaan jangka panjang, namun perusahaan masih dapat menghindari dari kemungkinan untuk menambah karyawan baru. Temporary employees. Biaya total dari karyawan tetap pada umumnya adalah 30% sampai 40% dari biaya total perusahaan. Employee leasing. Menggunakan pendekatan ini berarti perusahaan secara formal memberhentikan beberapa atau sebagian besar karyawannya. Suatu leasing company memperkerjakan mereka biasanya dengan upah yang sama dan menyewakan kembali kepada majikan semula yang menjadikan lainnya. Sumber dan metode rekrutmen menurut Rifai dan Sagala tahun 2009. Sumber-sumber rekrutmen dan metode rekrutmen dibagi menjadi dua, yakni rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Rekrutmen internal perusahaan yakni SDM yang ditarik atau diterima adalah berasal dari perusahaan itu sendiri.
Rekrutmen internal bisa berasal dari rencana suksesi, job posting, pembantuan pekerja, keluarga pekerja, maupun promosi dan pemindahan. Sedangkan rekrutmen eksternal bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Rekrutmen internal bisa berasal dari pelamar, lembaga pendidikan, rekomendasi karyawan, agen tenaga kerja, organisasi profesional, iklan, dan lain-lain. Terdapat dua proses penarikan karyawan yang baik. Yang pertama, penentuan dasar penarikan. Dasar penarikan harus berpedoman kepada spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan untuk menduduki jabatan tersebut. Job spesifikasi harus diuraikan secara terperinci dan jelas agar pelamar mengetahui kualifikasi yang dituntut oleh lowongan kerja tersebut. Yang kedua, penentuan sumber-sumber penarikan. Setelah diketahui spesifikasi pekerjaan karyawan, harus ditentukan sumber-sumber penarikan calon karyawan. Sumber penarikan calon karyawan bisa berasal dari internal dan eksternal perusahaan. Kendala-kendala dalam proses rekrutmen. Kendala-kendala yang dihadapi setiap perusahaan tidaklah sama, tetapi pada umumnya adalah yang pertama, kebijaksanaan organisasi. Kebijaksanaan organisasi ini bisa mempengaruhi rekrutmen, antara lain kebijaksanaan kompensasi dan kesejahteraan, kebijaksanaan promosi, kebijaksanaan status karyawan, dan yang terakhir kebijaksanaan sumber tenaga kerja. Yang kedua, persyaratan-persyaratan jabatan. Semakin banyak persyaratan yang harus dimiliki pelamar, maka pelamar akan menjadi sedikit. Dan juga sebaliknya. Yang ketiga, metode pelaksanaan rekrutmen. Semakin terbuka perekrutan, maka pelamarnya akan semakin banyak. Dan sebaliknya. Yang keempat, kondisi pasar tenaga kerja. Semakin besar penawaran tenaga kerja, maka akan semakin banyak pula pelamar yang serius. Yang kelima, solidaritas perusahaan. Solidaritas perusahaan dapat diartikan sebagai besarnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Dan yang keenam, kondisi-kondisi lingkungan eksternal. Jika kondisi perekonomian tumbuh dengan cepat dan saingannya juga banyak, maka pelamar akan sedikit. Tetapi jika tingkat pertumbuhan ekonomi kecil atau depresi, maka pelamarnya akan semakin banyak. Rekrutmen karyawan di pabrik roti Prima. Pabrik roti Prima didirikan oleh Ibu Hartini dan Bapak Samtono. Beralamatkan di Desa Ngasem RT 31, Gebang, Masaran, Sragen. Jenis perusahaan yakni home industry. Latar belakang pabrik roti Prima yakni didirikan pada Oktober tahun 2001 oleh Bapak Samtono beserta istrinya. Dengan berbekal kemampuan yang didapat dari pengalaman kerja selama 6 tahun di pabrik roti di kota Solo, Pak Samtono dan istri akhirnya membuka pabrik roti sendiri. Produk roti yang dihasilkan oleh pabrik roti Prima yakni ada roti semir, roti kelapa, donat goreng, roti kumpul, roti bolu, brownies, dan roti goreng. Lalu mulai berdatangan pesanan seperti acara hajatan, pengajian, dan lain-lain. Rekrutmen karyawan. Sumber dari metode rekrutmen karyawan di Prima Bakery yakni rekrutmen internal dengan cara menawarkan para karyawan sendiri jika ada saudara atau kenalan yang sedang membutuhkan pekerjaan. Tidak ada kriteria khusus yang ditentukan bagi karyawan yang akan melamar kerja di pabrik roti Prima. Proses rekrutmen karyawan, yang pertama, datang langsung ke pabrik roti Prima. Yang kedua, wawancara dengan pemilik pabrik roti Prima. Yang ketiga, penerimaan rekrutmen karyawan. Dan yang terakhir, yakni penentuan bagian kerja. Calon karyawan cukup memiliki badan yang sehat dan kuat, serta sikap jujur dan disiplin, maka akan diterima sebagai karyawan. Metode rekrutmen online yakni dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Kesulitan selama rekrutmen yakni jika sedang membuka rekrutmen karyawan, tidak ada pelamar pekerjaan. Sedangkan ketika tidak membuka rekrutmen karyawan, banyak pelamar yang datang. Kesimpulan, pabrik roti Prima sudah melakukan rekrutmen. Rekrutmen karyawan di pabrik roti Prima
menggunakan sumber dan metode rekrutmen internal dan eksternal, dan juga metode rekrutmen online. Saran untuk pabrik roti prima hendaknya lebih memperluas sumber dan metode rekrutmen. Proses rekrutmen juga sebaiknya dilakukan lebih baik, seperti mencantumkan kriteria yang sesuai dengan posisi pekerjaan agar kinerja pekerja lebih baik. Demikian presentasi mini riset dari kelompok 10. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Berikut ini adalah bukti wawancara serta mini riset di pabrik roti Prima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.